looking at the archive, I came with a conclusion, academic conclusion, that Israel is not a state, it's a Western colonial project. Contohnya bagaimana terkait deskripsi yang akurat adalah bagaimana kita melihat apa yang terjadi di Gaza. Apakah itu perang atau genosida? Dan jika kita di sini mengatakan sebagai genosida, tapi masih banyak di luar sana di media-media yang mengatakan bahwa ini adalah sebuah perang. Dan perang ini bukan, ini adalah sebuah genosida. Dan genosida ini adalah genosida yang bukan dilakukan oleh Israel, namun dilakukan oleh Amerika Serikat. Dan bahwa bagaimana genosida ini dilakukan oleh Amerika Serikat dan juga Inggris sebagai Israel sebagai alat untuk melakukan genosida tersebut. Dan berdasarkan tulisan profesor bahwa Israel bukanlah negara, namun melainkan adalah proyek Western kolonial, proyek kolonial dari Barat. What happened in Gaza? It's not a war, it's a genocide. It's a genocide. The accurate description, the peace treaty, the peace principle, the peace agreement with Trump, which he brought all Muslim countries to sign after him, is not an agreement. It's not a peace treaty. It is a false. It is a boast. It is a boast for the genocide, and it will continue. And you have seen what happened last time. The whole of Gaza were under attack. Why? Because Muslims were sleeping. They thought, all the Muslim media, they thought, oh, Palestinians, they have the end. And this is what Trump said. After 3,000 years, I managed to bring peace in this land. Liars! Strategic thinking and planning, and unfortunately, that is where Muslim countries stop on thinking intellectually. Dan itulah mengapa negara-negara Muslim berhenti untuk berpikir secara ilmiah. Let me share with each word. I put my blood and my sacrifice and my tears when I was writing academically, not theoretically. Dan Profesor sangat merekomendasikan Bapak Ibu di sini semua untuk membaca buku yang sudah beliau tulis hasil dari riset lebih dari 30 tahun di berbagai tempat yang merupakan hasil dari keringat, dari payah darah dan perjuangan beliau. I encourage you to take it to the library of your university. Put it there so a student will not find only the Zionist literature. They will find a literature based on knowledge, not on lies and on myth. Profesor mendorong kita semua untuk menaruh buku ini di perpustakaan kita supaya kita tidak lagi mengambil sumber dari pengetahuan Zionis. And give it as a gift. Dan berikanlah ini sebagai sebuah hadiah. If you can afford, give it as a hadiah. Sebagai sebuah hadiah. Islamic history. Yang merupakan associate professor di Islamic history. And this work is a result of 4 years of continuous research in the UK. Dan ini adalah hasil dari riset 4 tahun berkelanjutan. But I would like to finish with a good telling Pastor Rahmatullah. Pertama, seperti yang sudah Profesor katakan sebelumnya, adalah ayah beliau yang telah meninggal dunia. But when I was 12, he said to me, phrase still ringing into my ears. Ayahnya mengatakan saat umur 12 tahun yang sampai saat ini perkata itu masih terus berada dalam benak beliau. He said, Abdul Fattah, we lost our land. We lost our land. And the only way to get it back is through education. Dan ayah beliau mengatakan, Abdul Fattah, kita telah kehilangan tanah kita. Dan satu-satunya cara untuk kita bisa mendapatnya kembali adalah melalui ilmu pengetahuan. And then my mom, Dan ibu profesor, when I was very little, by the way, she is also not educated. She did not attend school or university. Even she don't know how to write her name, Sarah. She don't know how to write her name.
Dan ketika beliau masih kecil, ibu beliau pun sama seperti Aini yang tidak bisa membaca dan menulis, bahkan tidak bisa menulis nama ibu beliau tidak bisa menulis namanya sendiri yang bernama Sarah. But she will take me to Al-Aqsa. Tapi ibu beliau membawa beliau ke Masjid Al-Aqsa. I'm a boy. Dan I saat don't itu, know what is Al-Aqsa Mosque. What is the significance of Al-Aqsa Mosque? And normally women will pray in the Dome of the Rock. And in the 60s, there was carpet, I think, from Morocco, red. I still remember it. Very thick. So when you put your feet, so my mom will used to go to pray with the woman, and they play with the carpet, enjoying my playing in the carpet, and then after she finishes prayer, she will come and say to me, Abdul Fattah, have you seen this rock? So I don't see a rock at that time. It was a rock. Abdul Fattah, do you see this rock? I will say, yes, mom. You're polite. I don't see any. She said, from here, Allah subhanahu wa ta'ala took Prophet Muhammad to the world. dari satu profesor masih kecil, namun dan dia masih belum mengetahui apa signifikansi dan makna penting dari Masjid Al-Aqsa. Tapi ibu beliau selalu membawa beliau ketika ibu dari Profesor Abdul Fattah sedang beribadah di Masjid Al-Aqsa. Dan biasanya perempuan beribadah di Qubatus Sakhroh, di mana karpet yang terdapat di Qubatus Sakhroh itu sangat tebal, dan Profesor menghabiskan masa kecilnya untuk bermain di Masjid Al-Aqsa. Dan sejak saat itu juga ibu dari Profesor Abdul Fattah mengatakan, Abdul Fattah, ini adalah tempat di mana Nabi Muhammad SAW naik ke atas. So the father planted education is a key, and the mother planted the love of Allah. Jadi ayah beliau adalah orang yang memberikan semangat untuk terus menempuh pendidikan, dan ibu beliau adalah sosok yang memberikan penuduhan kecintaan beliau terhadap Masjid Al-Aqsa. So everything I do, make him attend with me all my classes, which I taught in Al-Aqsa Hospital. Dan itulah yang Profesor juga lakukan terhadap anak beliau, yaitu Dr. Khalid, yang menuliskan buku yang Profesor pegang. Sejak saat kecil, Profesor Khalid membawa Dr. Khalid bersama beliau ketika beliau mengajar di Universitas Al-Quds. And just before I came, I saw one of my grandchildren. She's now 3. Her name is Ay. And I said to her, you will grow up in free Palestine, and you will have halaqah in University of Dia sudah berangkat profesor ke Indonesia, beliau pada dirinya bahwa kamu akan merasakan Palestina yang merdeka, dan kamu akan merasakan berkumpul di Masjid Al-Aqsa. I don't have to think it out that Palestine will be. Profesor tidak punya sedikit pun keraguan bahwa Palestina akan merdeka. If I had to think it out, I would not come from Edinburgh, from my comfort zone, coming to fly 16 hours by plane, by airplane to Hamburg. Jika Profesor memiliki sedikit saja keraguan bahwa Profesor tidak akan terbang 16 jam lamanya dari Edinburgh ke Indonesia, Palestine will be free. Palestina akan merdeka. Palestine will be free. Palestine will be free. This is not a slogan. This is the reality. And I see it like I see you with this. Jadi bukan hanya sekedar slogan, ini adalah realitas bagaimana nyatanya Profesor melihat Bapak Ibu semua di sini. And you will see, reading the book, there's so many evidence that this non-state called Israel is coming to it. Dan dengan membaca buku beliau, You will see Palestine. pastilah di generasi kita bisa menyaksikan Palestina merdeka. If Allah gives me a few years to live, I will see Palestine. Jika Profesor diberikan umur yang lebih, maka Profesor juga akan melihat Palestina merdeka dalam waktu dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
for what I call knowledge and preparation to tackle the intellectual slavery. Sehingga profesor melihat Indonesia memiliki peran yang sangat kuat dalam usaha persiapan pengetahuan untuk menghadapi intelektual mangga. So I would like to see not in one university, so many universities, courses, even at the master level or a PhD level. And I'm willing, any university, including this top university, if they would like to develop a master and a PhD, I'm willing to come and to help them developing master and PhD. Jadi menurut profesor penting untuk mengajarkan mata kuliah yang berfokus pada Palestina. Bahkan profesor seperti yang sudah dikatakan sebelumnya berkomitmen untuk turut mengembangkan tingkat master S2 atau S3 mengenai kajian Palestina. So inshallah ta'ala, we will pray together in the Masjid Al-Aqsa soon inshallah ta'ala. Allah.